You may be seated. Silahkan duduk. Oh, I really feel this house is a house of praise. Biarlah rumah ini menjadi rumah puji-pujian. This house is a house of worship. Rumah ini adalah rumah penyembahan. This house is a house of prayer for all nations. Rumah ini akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. To become a house of prayer for all nations has been quite a revelation to me. Untuk menjadi rumah penyembahan bagi bangsa-bangsa itu merupakan suatu pewahyuan baru bagi saya. I did not always like to pray. Saya tidak selalu senang untuk berdoa. And I'm a pastor. Tapi saya sebenarnya pendeta, pastor. Because I thought prayer was for old ladies in a room somewhere. Oh, karena saya pikir doa itu cuma untuk perempuan wanita-wanita yang udah tua mojok di dalam satu ruangan. My role was just to lead. Peranan saya cuma untuk memimpin. And move forward. Dan maju ke depan. Be strong. Jadi kuat. The problem is. Masalahnya adalah. It was my strength. Itu adalah kekuatan saya sendiri. And not his strength. Dan bukan kekuatan dia. The problem is. Masalahnya adalah. That is not by might. Bukan dengan kekuatanku. Not by power. Bukan dengan kuasaku. But by my spirit, says tetapi the Lord. oleh rohku, kata Tuhan. I didn't know. No. Saya nggak tahu. That prayer shifts things. Bahwa doa itu mengubah sesuatu. That worship shifts things. Bahwa penyembahan pujian itu mengubah sesuatu. So we had quite a change. Well, I had quite a change in my heart. Saya mempunyai satu perubahan dalam hati saya. And that's why God wants us to be a house of prayer for all nations. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Not to just have lovely little prayers. Bukan hanya sekedar doa yang bagus, kecil saja. But there's so much power. Tapi harus ada penuh kuasa. When you become a house of prayer and worship. Kalau saudara menjadi rumah doa dan pujian, penyembahan. Nothing will be impossible. Tidak akan ada yang mustahil. Because the power. Karena kuasa. Is with God. Ada bersama Tuhan. And when we start praying. Kalau kita mulai berdoa. When we start interceding. Kita mulai bersyafaat, we start worshiping, kita mulai menyembah, and we start declaring, kita mulai mendeklarasi, all heaven will fall. Maka seluruh surga itu akan turun. Your kingdom come. Kerajaanmu datang. Your will be done. Kehendakmu terjadilah. On earth. Di bumi. As it is in heaven. Sama seperti di surga. But this will not happen. Tapi itu tidak akan terjadi. Without prayer. Tanpa doa. I heard the other day. Saya mendengar beberapa hari yang lalu. Some pastors tell me. Beberapa pendeta berkata pada saya. And statisticians. Dan bahwa secara statistik. Hey, listen. Dengarkan. My first language is still Dutch, although I've been living in New Zealand for longer Nama than this. pertama saya masih nama Belanda, walaupun saya sudah tinggal lama di New Zealand. Want ik kan gewoon Nederlands gaan praten. Zij kan Nederlands verstaan, dus zij kan Nederlands praten. Nee? Geen Nederlands praten? So sometimes English is still my second language, although I've been bahasa speaking Inggris for a long itu adalah bahasa kedua saya, walaupun saya bicara dengan baik. I totally forgot what I was. Where was I? You speak Dutch. What was I saying before this? Anyway, so are you good? Saudara baik-baik? So, say? Yeah, I know, but there was something before that. Okay, I'll come to it. So we have some time left. So God, right now. Tuhan sekarang ini. See, when you become a house of prayer for all nations. Kalau saudara menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. It is not just us praying petition prayers. Itu bukan saja kita sekedar doa menaikkan petisi. Lord, please give me my daily food. Tuhan, tolong berikan makanan saya sehari-hari. Please help me find a beautiful wife. Tolong carikan saya istri yang cantik. It's not about that. Bukan tentang itu. It's also about that. Itu juga tentang itu. But the main reason. Tapi alasan utamanya. There's power in a house of prayer. Adalah ada kuasa di dalam rumah doa. Is that it releases heaven into your life, into your situation, into your business. Akan melepaskan kuasa surgawi itu dalam hidupmu, dalam rumahmu, dalam bisnismu. Only prayer can shift things. Hanya doa yang bisa mengubah sesuatu. When we pray, we partner with heaven. Kalau kita berdoa, kita sedang berpartner kerjasama dengan surga. We can pray till the cows come home. Kita bisa berdoa, cows come home. Kita bisa berdoa sampai itu sapi-sapi pulang ke kandang. Your kingdom come, your will be done. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu terjadilah. But God says. Tapi Tuhan berkata. You do it. Kamu yang harus melakukannya. Sometimes we ask God, why don't you do more? Kadang-kadang kita minta pada Tuhan, kenapa engkau nggak melakukan lebih? Fix this? Kenapa nggak melakukannya? And He's coming straight back at you. Dan dia akan kembali langsung menjawab saudara. Why don't you pray? Kenapa kamu nggak berdoa?
I've given you authority. Aku sudah berikan padamu otoritas. I've given you the Holy Spirit. Aku sudah memberikanmu Roh Kudus. I've given you the Word of God. Aku sudah memberikan padamu firman Tuhan. What else do you want? Apalagi yang kamu mau? You can do it. Kamu bisa melakukannya. You can bring heaven down. Engkau bisa membawa surga itu turun. And you partner with God. Kalau engkau berpartner dengan Tuhan. And I'll speak about it in a second. Tapi nanti saya akan bicarakan ini. But I want you to know who is inside of you. Tapi saya mau saudara tahu siapa yang He's ada di dalam dirimu. Dia adalah singa dari He's Yehuda. the strongest in the world. Dia adalah yang terkuat In di the dunia. universe. Di alam semesta ini. I mean, think about it for a moment. Pikirkan ini sebentar. You've got the Holy Spirit here. Engkau punya Roh Kudus di sini. And because of the Holy Spirit, karena Roh Kudus, you can access the Father. Engkau bisa punya akses kepada Bapa and the Son. Dan juga Anak. They're not here. Dan juga di sini. They're in heaven. Dan juga di sini dan di surga. But they are here. Tapi kita di sini, through the Spirit. Kita di sini kan melalui Roh. Because they're 3 in 1, 1 in 3. Karena 3 dalam 1, 1 dalam 3. So in that sense, dengan kata lain, you got the Spirit. Engkau punya Roh. You got the Son. Engkau punya Anak. You got the Father. Engkau juga punya Bapa. Dan you got angels. Kita juga punya malaikat. All of us have at least one angel. Semua dari kita paling sedikit punya satu malaikat. So here you have one angel. Lalu di sini ada satu malaikat. Maybe 2 angels. Mungkin 2 malaikat. You got Spirit. Kita punya Roh. Father, Son. Bapa dan Anak. You are a majority. Saudara berarti mayoritas. You are a powerhouse. Saudara itu adalah rumah yang penuh kuasa. You are filled with the glory of Saudara God. dipenuhi dengan kemuliaan Allah. And sometimes we just don't know. Kadang-kadang kita tidak tahu. God say, I am filled with the glory of God. Tuhan katakan aku dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. So good. Oh, baik sekali, luar biasa. But God wants to partner with us. Tapi Tuhan mau berpartner kerjasama dengan kita. I call it prophetic partnership. Saya menyebut ini sebagai partnership atau kerjasama profetik. So all through the Bible, Old Testament, New Testament. Seluruhnya dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru. We see that God always partners with people. Oh, kita lihat bahwa Tuhan selalu berpartner kerjasama dengan manusia. So he will speak a word. Dia akan mengucapkan kata-katanya. And then we activate the word. Lalu kita yang mengaktifasikan perkataan itu. Or believe the word, of course, trust the word. Kita harus percaya pada firman itu tentu Mobilize saja. The word. Lalu memobilisasi firman itu. Massage the word. Lalu memijat firman itu. Pray the word. Berdoa akan firman itu. Declare the word. Mendeklarasikan firman itu. So many things that God has said. Dan begitu banyak hal yang Tuhan sudah katakan. Have not landed. Tidak bisa mendarat. Into your life. Ke dalam hidupmu. Because you haven't grabbed it. Karena saudara tidak melakukannya. There's a prophet in England. Ada seorang nabi di Inggris. He works in parliament. Dia bekerja di parlemen. And he said the other day. Dan dia berkata. He says, I see like clouds hovering over people. Saya melihat ada awan-awan yang melayang-layang di atas orang. Clouds of gifting. Awan itu adalah awan karunia-karunia. Destinies. Tujuan hidup mereka. Dreams. Mimpi-mimpi mereka. Purposes. Tujuan-tujuannya dalam hidup mereka. But they're just drifting over the people. Tapi semua cuma melayang-layang di atas orang-orang. So somebody says, why are they drifting up there? Ada orang yang tanya, kenapa kok itu karunia-karunia cuma melayang-layang di atas mereka? And God told them it's because Tuhan berkata karena itu. Because they have not received. Karena mereka tidak menerima. A deklarasi. Of responsibility. Deklarasi daripada pertanggungjawaban. The graveyard. Kuburan. Is the richest place in the earth. Itu adalah tempat terkaya di dunia. So many dreams. Ada begitu banyak mimpi-mimpi di sana. Visions. Penglihatan-penglihatan visi-visi, karunia-karunia. Future. Masa depan. Died with the people. Mati bersama orang-orang tersebut. They were unfulfilled. Itu semua enggak tergenapi dalam hidupnya. Because they needed a partnership. Karena mereka sebetulnya membutuhkan partnership, kerjasama. God always gives something. Tuhan selalu memberikan sesuatu. But there has to be a receiving. Tetapi harus ada yang menerima. The Bible says this, all the promises of God. Alkitab berkata semua janji-janji Tuhan. Are yes in Jesus. Adalah ya di dalam Yesus. Oh, exciting, right? Oh, itu penuh semangat kan? Okay, but it won't affect your life at all. Bukan berarti tidak menghormati hidupmu sama sekali. Kalau engkau tidak berkata, Amen. Amen.
The Bible says, Alkitab berkata, all the promises are yes in Jesus. Semua janji-janji ya di dalam Yesus. So it's all provided for us. Itu semuanya sudah disediakan bagi kita. But then it says, lalu kemudian dikatakan, and we say the amen. Kita yang bilang amennya. There has to be a partnership. Harus ada partnership kerjasama. There's so many things that God wants to do in your life and through your life. Ada begitu banyak hal yang Tuhan mau lakukan untuk hidup saudara dan melalui hidup saudara. But you gotta say yes. Tapi saudara harus bilang ya. You gotta receive it. Saudara harus menerimanya. You gotta believe it. Saudara harus mempercayainya. That's why prophecy is so important. Itu sebabnya nubuatan sangat penting. Paul says in the Bible, Paulus berkata dalam Alkitab, I want more than anything. Saya mau lebih dari segala sesuatu. That people prophesy. Bahwa orang-orang itu bisa bernubuat. Not just Pastor Leonardo. Bukan hanya Pastor Leonardo. Not just prophet Pastor Catherine. Atau juga prophet Pastor Catherine. But everybody. Tapi setiap orang. And that's why my wife as a prophet, she trains people. Itu sebabnya istri saya sebagai seorang nabiah, dia melatih orang-orang. In our church, di gereja kami, we want everybody. Kami mau setiap orang. Trained in the prophetic. Dilatih, ditraining dalam prophetic. We want everybody. Kami mau setiap orang. To be able to hear God's voice. Untuk bisa mendengar suara Tuhan. What is God saying? Apa yang Tuhan katakan? To you. Kepadamu. To me. Kepada saya. You know why? Saudara tahu kenapa? Because if God speaks, karena kalau Tuhan berbicara, it is so powerful. Itu sangat penuh berkuasa. God has spoken over my life a lot of things last couple of years. Beberapa tahun terakhir ini Tuhan sudah berbicara banyak hal dalam hidup saya. I put them in my book. Saya menaruhkannya di buku catatan saya. My diary. Di dalam buku harian saya. And I pray it all the time. Dan saya mendoakan itu setiap kali. Lord, you've spoken. Tuhan, kau sudah berbicara. I engage with your word. Aku akan bersatu dengan firman-Mu. I grab it from heaven. Saya mengambilnya dari surga. Into my life. Masuk ke dalam hidup saya. I believe it. Saya mempercayainya. I trust it. Saya mempercayainya. And I'm going to walk in it. Dan saya akan berjalan di dalamnya. As if it already is a reality. Sama seperti itu sudah terjadi sekarang secara realitas. There's so much power in the word that God has spoken. Ada begitu banyak kuasa atas firman yang Tuhan sudah ucapkan. The actual power is already in the word of God. Kuasa yang paling ekstra itu sudah ada sebenarnya di dalam firman Tuhan. The only thing we have to do satu-satunya hal yang harus kita lakukan is to know it, hear it, untuk mengenalnya, mendengarnya, and then speak it into your life. Mengucapkannya atas hidupmu. Speak it into situations. Ucapkanlah pada situasimu. Even if it's impossible. Bahkan kalau itu kelihatannya tidak mungkin. See, Timothy, for example, Timotius contohnya. Paul talks to Timothy. Paulus berkata pada Timotius. In 1 Timothy 1:18. 1 Timotius 1 ayat 18. And he says, "Hey, my son Timothy. Anakku Timotius. I'm giving you this command. Aku memberikan perintah ini kepadamu. In keeping with the prophecies. Untuk tetap menjaga nubuatan ini. Once made about you. Yang pernah dikatakan untukmu. So that by recalling them, dengan mengucapkannya kembali, understanding, remembering, mengerti dan lalu mengingatnya. Oh yeah. Oh God said that about me. Oh ya, ini yang Tuhan katakan pada saya. Sometimes we forget. Kadang-kadang kita lupa. You may fight the battle well. Bahwa engkau akan bertempur dengan peperangan ini dengan baik. Holding on to faith. Berpegang pada iman. And good conscience. Dan juga hati nurani yang benar. So even for Timothy, bahkan bagi Timotius, for him to reach his destiny, untuk dia bisa sampai pada tujuan hidupnya, he had to recall dia harus mengingat kembali, mengulang kembali firman itu. Of God. Firman dari Tuhan. Over his life. Yang sudah diucapkan atas hidupnya. It is very powerful. Itu sangat penuh berkuasa. Actually, in the Passion Translation, dalam terjemahan The Passion Translation, it says, use your prophecies. Dikatakan gunakanlah nubuatan-nubuatanmu itu as weapons. Sebagai senjata. As you wage spiritual warfare. Sebagaimana engkau berperang dalam peperangan rohani. By faith. Dengan kekuatan. Dengan iman. That's how important it is. Begitu pentingnya ini. Now that's why. Itu sebabnya. We all need to know. Kita semua perlu tahu. What God is speaking over you. Apa yang Tuhan ucapkan atas hidupmu. What has he spoken over you? Apa yang sudah dia ucapkan atas hidupmu? Now I'm not talking about identity. Saya tidak bicara tentang identitas. I can preach
many sermons. Saya bisa khotbahkan banyak tentang itu. About your identity in Christ. Tentang identitasmu di dalam Kristus. That you have completely forgiven. Bahwa engkau sudah sepenuh-penuhnya diampuni. Completely accepted. Sudah sepenuh-penuhnya diterima. Completely loved. Sudah sepenuh-penuhnya dikasihi. Forever. Selama-lamanya. Beautiful. Itu indah sekali. But I'm talking now about walking as a son, as a daughter. Tapi sekarang saya sedang berbicara berjalan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. God told me last year. Tuhan berkata pada saya tahun lalu. In our church this year. Di gereja kami tahun ini. I want a theme. Saya punya tema. To be mobilizing, activating the church. Untuk memobilisasi dan mengaktifasi gereja. He says, I don't want any pew sitters. Saya tidak mau lagi cuma orang yang duduk liatin aja. I don't want any spectators. Saya tidak mau lihat lagi ada yang cuma penonton saja. Watching the show. Sedang kayak ngelihat pertunjukan. Lovely music today. Oh, musiknya bagus ya hari ini. Pastor Leonardo was really good. Oh, Pastor Leonardo khotbahnya bagus sekali. Not sure about his new glasses. But... Tapi saya nggak tahu ya kacamata barunya tuh gimana. And then we go home. Lalu kita pulang ke rumah. Have food. Makan. Nice show. Oh, ini tadi kita udah nonton pertunjukan yang bagus. Warm my heart. Oh, itu melukai hati saya. No. We are not just consumers. Kita bukan cuma sekedar consumer aja, melihat God aja. God made you a warrior. Saudara itu adalah pahlawan perang. He's made you a son. Dia menjadikanmu menjadi anak. You got something to do. Dia banyak hal yang harus dilakukan. We are in the game. Kita masuk di dalam game ini. Does anybody know the All Blacks in New Zealand? Saudara tahu pemain yang namanya All Blacks rugby? Di New Zealand, pemain rugby? You know those guys? Gede badannya. They're rugby, best in the world. Pemain rugby yang terbaik di dunia. Warriors in the game. Dia seorang pahlawan di dalam permainannya. I think the church, I like the All Blacks. Saya rasa gereja harus juga seperti All Blacks. Empowered by God. Yang diberikan kuasa oleh Tuhan. To change the world. Untuk mengubah dunia. And then people like Leonardo and me. Dan orang-orang seperti Pastor Leonardo dan saya. We are your coach. Kita ini cuma coach saudara yang mengajar saudara. To make you play better. Oh, supaya membuat saudara bermain lebih baik. To lift you higher. Lalu membawa saudara lebih tinggi. Get you more powerful. Membuat saudara lebih penuh berkuasa. To equip you. Untuk memperlengkapimu. And we are player coach. Dan kita ini juga coach yang bermain. So we don't just coach, we also play. Kita juga bukan hanya sedang mengajar atau coaching saja, tetapi kita ikut main. And we can also heal the sick. Dan kita juga bisa menyembuhkan orang sakit. And raise the dead. Dan membangkitkan orang mati. And do the miracles that Jesus talked about. Dan saya melakukan mujizat-mujizat yang Yesus dilakukan. But be honest with you. Tapi jujur sama saudara. If you look at the fivefold. Kalau saudara melihat pada 5 jawatan. In Ephesians 4. Dalam Efesus 4. They are there for the equipping of the saints. Bahwa mereka itu gunanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Pastor Catherine, Leonardo, and myself, we are to equip the saints. Pastor Catherine, Pastor Leonardo, dan saya, kita tugasnya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Who are the saints? Siapakah orang-orang kudus itu? Any saints in the house? Ada orang-orang kudus di sini? Oh, yeah, about 20. Oh, cuma ada 20. The rest not Christian? Yang lain belum Kristen? Just bow your head right now. We do an altar call right now. Kita bisa altar call nih sekarang nih. If you don't know Jesus. Kalau saudara belum kenal Yesus. If you are a Christian. Kalau saudara orang Kristen. Then you are a saint. Bahwa saudara itu sudah orang kudus. You are a son. Saudara anak. And you are a servant. Dan juga saudara hamba. To creation. Bagi ciptaan to ini society. Kepada masyarakat. And God wants to activate you. Dan Tuhan mau mengaktifasi saudara. I'm sorry, the time of just sitting in church is over. Waktu untuk cuma sekedar duduk-duduk aja di gereja udah kelar. Some of you are getting really nervous now. Bahkan sekarang ada yang udah mulai nervous nih ya. He says, I didn't sign up for that. I did not sign up for that. Oh, saya nggak ke gereja cuma mau ikut melayani, enggak, saya mau duduk aja. Can I give you a secret? Saya berikan saudara rahasia. If you allow the Holy Spirit kalau engkau mengizinkan Roh Kudus to use you untuk memakaimu in your gifting dan karunia-karuniamu with your calling, dengan panggilanmu, you be the happiest person ever. Engkau akan menjadi orang yang paling penuh sukacita selama-lamanya. Never be afraid Jangan pernah takut of your calling. Akan panggilanmu. God's never going to give you more than you can handle. So, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu yang bisa kamu handle. He will challenge you. Dia akan mengatakan padamu. I will challenge you. Saya akan mengatakan padamu. Pastor Leonardo will challenge you. Pastor Leonardo akan berkata pada saudara. But it's the best thing ever. Ini adalah yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu. Kids are meant to grow up. Anak-anak itu harus bertumbuh dewasa. I'm so proud of all my kids. Saya sangat bangga sekali dengan anak-anak saya. When they're little kids, like little babies. Mereka dulu kecil seperti bayi kecil. They don't have to do much, it's fine.
Mereka melakukan yang baik, nggak apa-apa. They can sit in church. Mereka kalau anak kecil boleh duduk-duduk di gereja, nggak Then they apa-apa. start growing up. Lalu ketika mereka mulai bertambah dewasa, And they become their own person. lalu mereka menjadi orang Kristen, And they start to walk mereka mulai berjalan into their own destiny. masuk ke dalam tujuan hidup mereka. It's the most wonderful thing ever. Itu adalah hal yang paling terindah. And then me as a dad, Dan saya sebagai seorang bapak, I'm so proud of them. saya bangga pada mereka. My son the other day, he's only 24, Fabian. Anak laki-laki saya itu Fabian, umurnya 24. He has just started working for an insurance company. Dia mulai bekerja untuk perusahaan insurance, asuransi. And he is so good Dan dia begitu bagus kerjanya. that he got asked to go to Queenstown. Dia diminta untuk pergi ke Queenstown. Anybody been to Queenstown before? Saya udah ada yang pernah pergi ke Come Queenstown. on, one of the most beautiful places on earth. Oh ya, itu salah satu tempat yang In New terindah Zealand. di dunia di New Zealand. And play Yes. golf Dan main golf. and play with the best in the country Dan bermain dengan orang yang terbaik di negeri itu. because of how he has stewarded Bagaimana dia sudah menjaga dan memelihara his gifting karunia dia. and becomes one of the best salespeople in the whole company. Dan dia menjadi orang sales yang terbaik di seluruh He perusahaan. loves Jesus. Dia mengasihi And Yesus. Jesus is empowering him. Dan Yesus yang memberikan kemampuan kuasa And itu not pada only dia. not only am I really proud of him, Bukan hanya saya yang bangga pada dia, but his heavenly Father is really tapi proud of him. Bapa surgawinya juga pasti bangga akan dia. I really want to encourage you Saya mau mendorong semangat saudara to know your gift. untuk mengenali karunia-karuniamu. What am I made for? Saya ini dijadikan, diciptakan untuk What apa are ya? my qualities? Jadi kualitas-kualitas hidup saya apa ya? What is my destiny? Tujuan hidup saya ini apa ya? What am I here for? Saya di sini ini untuk apa? And when you know, Biarlah saudara tahu. and you should know, Seharusnya saudara or at tahu least be on the way to knowing, bahwa sekarang setidaknya saudara sudah dalam perjalanan untuk then mengetahui. go for it. Dan saudara kejar itu. And let nobody ever stop you. Dan jangan pernah ada siapapun yang menyetopmu. In New Zealand, we have something called tall poppy syndrome. Di New Zealand ada suatu hal yang disebut what syndrome? When you become a little bit Tall poppy. bigger and a bit more successful, Kita menjadi sedikit lebih besar lalu lebih sukses. and you stick your head above the rest, Oh, jadi kita mengangkat kepala kita keluar dari they kotak chop it itu, off. lalu dipenggal. You stay small. Stay Kita small. harus tetap tinggal kecil, sederhana. In America, Di Amerika opposite. kebalikannya. Go big. Kita jadi Oh besar. yeah, bro, big, Oh bigger, go ya bigger. ya ya, lebih besar lagi, lebih besar lagi. But that's more Christian. Itu sebagian besar orang Kristen begitu. God wants you to be big in Him. Tuhan mau kita menjadi besar di dalam Dia. He wants you to be filled with the Holy Dia mau saudara Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. He wants you to fulfill your destiny. Dia mau saudara menggenapi tujuan hidupmu. Okay, I want to ask a question. Who knows actually their destiny? Who knows I was made for that? I know what I'm Saya made mau for. tanya di Who knows sini, that? siapa yang tahu bahwa dirimu, Put your saya hand up right dijadikan Tuhan untuk ini. Tujuan hidup saya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Now look back. Lihat, madep ke belakang. There's not that many. Nggak banyak. Can I encourage you Bahwa saya mendorong saudara to find out? untuk menemukannya. That's why the prophetic is so important. See? Itu sebabnya profetik itu sangat penting. For one, to learn for you to listen to what God Nomor says. 1, supaya saudara belajar apa yang Tuhan katakan pada dirimu. But two, Nomor 2, to be open to having somebody else yang kedua untuk terbuka untuk membiarkan orang lain walk in the prophetic berjalan di dalam profetik and speak over you. dan berbicara untuk hidupmu. That's why I love Catherine so much. Itu sebabnya saya sangat mencintai Catherine. Not because she's an awesome wife, Bukan karena dia hanya istri saya saja, because she's an awesome prophet. tapi karena dia juga seorang nabi ya. She just encouraged you with a powerful Dia word. baru saja mendorong semangat saudara dengan kata-katanya You yang start, berkuasa. Saudara mulai semangat kan tadi waktu dengar nubuatannya. Oh, ini bagus sekali. That's why Paul wants everybody to prophesy. Itu sebabnya Paulus mau semua orang bernubuat. Not just to receive prophecy, but to Bukan give cuma prophecy. sekedar menerima nubuatan, tapi memberikan nubuatan pada orang lain. Honestly, every week you should give somebody somewhere some encouragement. Seharusnya setiap hari Minggu saudara harus memberikan kata-kata pendorong semangat bagi It can orang just be lain. a small thing. Mungkin itu hanya hal yang kecil. It's not like, thus saith the Lord, you're going to go to China and you're going to... No. Bukan seperti, oh beginilah kata Tuhan,
Tuhan kamu akan pergi ke Cina, enggak begitu. Maybe sometime. Mungkin kadang-kadang begitu. But then God has really prepared you for it. Nanti Tuhan akan mempersiapkan saudara untuk itu. There's actually some protocol around prophecy. Ya, ada protokolnya ya tentang nubuatan. That's why Catherine's got to come back here and do a school of the prophets, so you know. Catherine akan kembali ke sini dan melakukan sekolah tentang kenabian atau profetik. But prophecy is to encourage and to lift people up. Profetik atau profesi nubuatan itu untuk mengangkat hidup orang, menyemangati hidup orang. It's never negative. Tidak pernah negatif. It's to lift people, encourage untuk people. Mengangkat orang, mendorong semangat orang. Oh yes, when you get a bit more into prophecy. Oh, nanti kita akan masuk lebih lagi pada profesi nubuatan. Sometimes God will use prophets to warn. Kadang-kadang memang Tuhan memakai nabinya untuk memperingati. But the thing is though, are we open to God speaking prophetically into your life? Yang penting adalah apakah saudara itu terbuka untuk mendengar Tuhan berbicara secara profetik? Anybody open for it? Apakah saudara terbuka? I still got 22 minutes. Saya masih punya 22 menit. There's one scripture which I really like. Ada satu ayat. It is in 1 Corinthians 2:9. 1 Korintus 2 ayat 9. It says that no eye has seen. Apa yang tidak dilihat oleh mata. And no ear has heard. Apa yang belum didengar telinga. And no mind has conceived. Yang tidak pernah terpikir atau timbul dalam hati manusia. The things that God hal-hal inilah yang Tuhan has prepared yang sudah siapkan for those bagi mereka who love Him. Yang mengasihi Dia. So there's kind of a condition to this. Ini adalah suatu kondisi untuk ini. It's for those who ini kondisinya syaratnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. And I'll go there in a minute. Nanti kita akan tahu berapa menit lagi. But I want you to see that there are things that we can see. Saya mau saudara tahu bahwa ada hal-hal yang bisa kita lihat. And hear. Dan kita dengar. And imagine. Dan kita bayangkan. That come from heaven. Yang datang dari surga. The next verse says. Ayat berikutnya berkata. But the Spirit reveals. Tapi Roh ini akan mewahyukan, menyatakan. That says to me that we not only should love God. Ini berkata pada saya bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan. But spend time in His presence. Tetapi kita harus memberikan waktu kita di dalam hadiratnya. Hearing God. Mendengarkan Tuhan. Yesterday Catherine was in the car with Kuswandi Bishang. Kemarin Catherine berada di satu tempat bersama dengan Bisyang. He says Jakarta is crazy. Dia bilang Jakarta ini kayak gila sekali. Scooters everywhere, cars everywhere, mobil di mana-mana, motor di mana-mana. Millions of people. Oh, di mana-mana banyak orang. Is there ever a quiet place anywhere? Gak ada tempat yang sepi lagi di mana-mana. Can anybody ever go like just me? Bisakah saudara pergi cuma ke suatu tempat yang ini cuma saya and the Lord. Di dalam Tuhan. It must be so hard. Wah, itu pasti susah sekali. Everywhere. Karena mereka banyak orang di mana-mana. We have to train ourselves. Kita harus melatih diri kita sendiri. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? He went every day. Dia pergi setiap hari into the wilderness. Ke padang gurun. It was his secret place. Itu adalah tempat rahasianya. The Bible talks about the secret place in Matthew 6. Matius 6, kita berbicara tentang tempat rahasia. It says when you pray. Kalau engkau berdoa. Go into your room. Pergilah masuk ke kamarmu. Shut the door. Tutup pintu. Nobody in your room. Gak ada orang lain di ruanganmu. Except for the Father is waiting for you. Kecuali Bapa yang menunggumu di sana. He's waiting for you right now. Dia sedang menunggu saudara sekarang. At this place in your house. Dan dia mau menaruh tempat dia adalah di dalam rumahmu. He's waiting for you. Dia sedang menunggumu. And then you go in. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam kamarmu itu. And you sit down. Lalu saudara duduk. In your favorite chair. Di kursi favorit kesenanganmu. Nobody else. Gak ada orang lain. I sometimes have my dog. Kadang-kadang ada anjing saya. But that's fine. Gak apa-apa. As long as he's quiet. Karena anjing saya tenang, diam. Sometimes when I start worshiping. Kadang-kadang kalau saya mulai menyembah. He said, dia ikutnya. He starts worshiping with me. Dia juga mulai menyembah bersama saya. Not really. Enggak gitu ya. There's actually a dog that howls in Queenstown. Ada anjing It's yang on the bisa. Waterfront. Ikut suara penyembahan. Ya, ada orang yang mulai main piano. And the dog is anjingnya ikut nyanyi dengan alunan piano itu. As he plays, you know. Waktu orang ini main piano dia ikut nyanyi anjingnya. It's so funny. Sangat lucu sekali. I want you to learn. Saya mau saudara belajar. And to invite you. Dan mengundangmu into the most sacred place there is in the earth. Masuk ke dalam tempat rahasia yang paling dalam. It's not just him in your heart, which it is. Bukan hanya dia saja yang ada dalam hatimu. But it's the secret place. Tetapi tempat rahasiamu.
Go into your room, close the door. Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, kunci pintu. And your Father in heaven dan Bapamu di surga sees you. Melihatmu. Is with you. Dia bersamamu. And start loving him. Dan mulai mengasihi dia. It has changed my life. Itu merubah hidup saya. I used to be very active. Saya dulu biasanya sangat aktif. I'm still active. Saya masih aktif. But the thing is though, I was really driven. Can I say it that way? Tetapi saya itu driven. Oh, saya begitu tertarik sekali mau melakukan sesuatu, selalu kepengen membuat sesuatu. In a performance thing. Saya selalu itu mau mempertunjukkan sesuatu, mau melakukan, berbuat sesuatu. And because it was for Jesus, tapi karena ini buat Yesus, it was okay. Saya berpikir nggak apa-apa. It's a good excuse. Oh, ini alasan yang baik. I'm doing this for you, Jesus. Oh, saya melakukan aktivitas ini semua buatmu, Yesus. And I run faster. Saya berlari cepat. I've had 2 heart attacks now. Saya punya 2 kali kena serangan jantung sekarang. And then God says, I think there's a better way. Tuhan bilang lalu ada cara yang terbaik. I said, what is it? Lalu saya bilang, apa itu? Come with me. Datanglah padaku. It's okay, come with you. Lalu saya datang pada Tuhan. He says, sit down. Dia bilang, anakku duduk. And then the scripture came. Lalu ayat firman Tuhan datang. Which I did not like for years. Dan saya tidak sukai selama bertahun-tahun. Be still. Jadilah tenang. And know that I'm God. Dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. I hate that word. Saya benci sekali perkataan itu. And then God says, come here. Lalu Tuhan datang pada saya. Duduk. Start loving me. Mulai mengasihi saya. And then His love start to fill my heart. Lalu kasihnya mulai menyentuh hati saya. And it says, be still and know. Dan dia bilang, tenang, tinggal tenanglah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Changed my life. Itu merubah hidup saya. You know, I started loving Him. Saya mulai mencintai, mengasihi Dia. And I said, Lord, I got to do stuff. Tuhan, saya mau melakukan sesuatu nih. He said, yes, you do. Ya, memang kamu mau melakukannya. Worship me. Sembahlah saya. No, I mean other stuff. I got to do stuff. Oh, saya mau melakukan yang lain itu. I help you. Saya akan tolong kamu. You worship. Kamu sembah aja. I'll do that. Aku yang akan melakukan itu. Because part of the scripture, karena bagian dari ayat itu, it says when in the secret place, God will kalau engkau berada dalam tempat rahasiamu, Tuhan akan memberimu upah openly. Secara terbuka. I have seen saya sudah melihat an incredible shift in my life. Di dalam perubahan yang terjadi dalam hidup saya secara kritikal. As I have made His heart my priority. Saya sudah membuat hatinya menjadi prioritas saya. He has shifted everything in my life. Dia sudah mengubah segala sesuatu dalam hidup saya. And everything has changed. Dan segala sesuatu berubah. And the most important change? Dan yang perubahan yang paling terpenting? It's me. Adalah diri saya sendiri. But you know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? Not only did it change my heart. Bukan saja dia mengubah hati saya. And gave me rest. Dan memberikan saya istirahat. No more drivenness. Gak ada lagi selalu kepengen melakukan sesuatu. I work hard. Saya kerja keras. But it says you work hard from rest. Tapi dia bilang kerja kerasmu itu dari tempat istirahatmu. But the amazing thing I've seen. Hal yang luar biasa yang saya lihat. Is that He has started to fix my issues and my problems. Dia sudah memulai untuk memperbaiki isu saya, masalah saya. Because of my drivenness. Karena saya selalu mau melakukan sesuatu. And because of some buttons. Karena ada begitu banyak kancing-kancing. Some pain. Ada begitu banyak rasa sakit. And somebody would push a button. Ada orang sepertinya yang memencet tombol, menekan tombol. I would freak out. Saya langsung takut. And I would react. Lalu kemudian saya akan jadi bisa marah. And I hurt some people. Jadi saya melukai orang-orang. I was just reacting out of my hurt. Saya bereaksi karena sakit yang saya alami. So Jesus says, go and be healed. Yesus berkata, pergi sembuhkan dirimu. Go see a counselor. Lalu pergi menemui counselor. Which I did. Yang saya lakukan itu. Beautiful. Luar biasa. And then go in secret place. Lalu masuk ke dalam tempat rahasia. Because I'm your healer too. Karena akulah penyembuhmu juga. And I started worshiping Him. Lalu saya mulai menyembah Dia. Filled with His glory. Dipenuhi dengan kemuliaannya. Filled with His joy. Dipenuhi dengan sukacitanya. And as God is my witness. Dan Tuhan adalah saksi saya. Catherine's here. Dan juga di sini Catherine. One after the other of satu demi satu dari orang-orang. That I have fallen out with somehow. Yang saya melukai mereka entah bagaimana. Could be my problem, their problem, whatever. Mungkin bisa masalah saya atau masalah mereka.
God started to heal all the Tuhan relationships. mulai menyembuhkan semuanya itu. Unbelievable. Sungguh tidak bisa dipercaya. See, the thing is not by might, not by power, not by my stuff. Bukan dengan keperkasaanku, dengan kuasaku, dengan But kemampuanku. by my spirit, says the Tetapi Lord. oleh rohku, kata Tuhan. If you want, even for your business, Bahkan juga untuk usahamu. I gotta run harder for those deals. Saudara mungkin harus kerja keras untuk mendapatkan deal itu. Can I encourage you? Saya mau tolong saudara, semangati saudara. God knows more about those deals and wants you to succeed more than you do. Kalau Tuhan tahu tentang urusan deal-deal saudara dan dia bisa melakukannya lebih daripada engkau. But He wants Him to be first. Tapi dia mau dia yang dilebih dahulukan. No idols, Tidak ada berhala-berhala, no other loves. tidak ada kasih yang lain. He wants to be your first love. Dia mau yang menjadi cinta pertama saudara. And this whole awakening that's happening right now, the awakening, Dan sekarang ini ada gerakan kebangkitan terjadi di mana-mana. is first of all, Yang pertama-tama awakening of first love. adalah kembali gerakan kebangkitan akan cinta mula-mula. In Revelation, you've lost your first love. Wahyu itu katakan kamu kehilangan cinta mula-mulamu, kasih mula-mulamu. So if I can encourage you with anything, Saya mau memberikan semangat saudara, apa yang bisa saya lakukan? find your secret place. Jadi saudara harus cari tempat rahasiamu. There's a great book. Ada suatu buku yang That luar really helped biasa, yang sungguh menolong saya. It's called Secrets of the Secret Place Itu judulnya adalah Tempat Rahasia dari Tempat by Rahasia. Bob Sorge. Dari Bob Sorge pengarangnya. It's my daily food. Itu adalah makanan harian Beautiful saya. chapters, just about, this is lovely. Just lovely. Bagus sekali buku ini. So are you ready to love Jesus more? Saya sudah siap untuk mengasihi Yesus lebih lagi. It's the best thing ever. Ini adalah yang terbaik And, yang you akan know, pernah terjadi. you get such freedom Dan saudara akan mendapatkan satu kemerdekaan. as God is my witness. Tuhan adalah saksi saya. I would never sit like this fronting you. I would be so scared. Saya nggak akan pernah duduk seperti ini di depan saudara. Saya bisa ketakutan. Not that long ago. Berapa waktu yang lalu nggak berani saya. But God has taken this fear out of my life. Tetapi Tuhan sudah mengangkat ketakutan ini dalam hidup saya. You know, perfect love casts out all fear. Kasih yang sempurna itu mengusir semua ketakutan. I'm not there yet, Saya belum sampai di situ, but I'm on my way. tapi saya sedang dalam perjalanan ke situ. And some of the secrets and some of the breakthroughs that you're looking for Kalau saudara mencarikan satu tempat rahasia atau satu terobosan, only come hanya datang. when you love Jesus Itu semua bisa terjadi kalau saudara mengasihi Yesus. by yourself alone. Dengan dirimu sendiri berdua sama dia. Yeah, also with other people too, sure. Ya bisa juga dengan bersama-sama orang lain. But you need to develop your own relationship. Saudara harus membangun hubungan relasimu sendiri. See, that's what Jesus had. Inilah yang Yesus lakukan. So when Jesus went to the wilderness every day, Waktu Yesus pergi ke padang gurun setiap hari, God will show him. Tuhan akan menunjukkan pada Because dia. Jesus says, I can't do anything Karena Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa without my dad. tanpa ayahku. He did the things he saw the Father doing. Dia Right? melakukan sesuatu itu karena dia sudah lihat bapaknya So melakukan. that sounds like me. Jadi seorang anak seperti saya, There was this prophetic partnership. kita membutuhkan suatu prophetic partnership, kerjasama prophetic. Jesus was getting all the ideas and all the things, the breakthroughs for that day from the Father. Yesus mendapatkan segala sesuatu apa yang harus dilakukan sepanjang hari itu dari bapaknya. But first there was closeness. Tetapi pertama-tama harus ada kedekatan. And then from that place, Jesus started walking Dan during the dari day. tempat itu Yesus mulai berjalan. Oh, healed. Oh, sembuh ini orang. It was a prophetic manifestation. Itu merupakan suatu manifestasi profetik. I don't believe just by the power that he carried like this. Now, he does do that because it works. Saya tidak hanya percaya bahwa dia melakukan sesuatu lalu gitu. Dia memang itu bisa. But that'll make you very tired after a while too. Tapi itu akan menjadi capek setelah beberapa waktu. I really believe it came from his abiding. Saya percaya kekuatan kuasanya itu datang See, dari see, melekatnya dia dengan See, Tuhan. Jesus says in John 15, Yesus berkata dalam Yohanes 15, abide in me, I abide in you, tinggallah dalam aku dan aku akan tinggal dalammu. and you'll be fruitful. Dan engkau akan berbuah-buah. So he practiced what he preaches. Jadi dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Abiding with the Father and the Dia Holy Spirit. melekat tinggal di dalam Bapa, Roh. And Jesus, very fruitful. Lalu Yesus akhirnya pelayanannya itu And berbuah-buah. you say, yeah, it's Jesus. Mungkin saudara bilang, itu kan karena He's the Yesus. Son of God. Dia kan anak Allah. Well, can I encourage you? Saya mau dorong saudara, Jesus was fully man Yesus itu sepenuh-penuhnya manusia. and fully God. Sepenuh-penuhnya Allah. But the Bible says he laid down his glory. Alkitab berkata dia menyerahkan semua kemuliaannya, meletakkan For semua you and for me, kemuliaannya right? bagi saudara dan saya. But the thing is though, he was walking
as a man, dia berjalan sebagai manusia in perfect relationship with the Father, dalam hubungan relasinya yang sempurna dengan Bapanya. And I believe that because of that and the power of the Holy Spirit, that's why he could do what he could do. Saya percaya karena itulah dan kuasa Roh Kudus dia bisa melakukan apa yang dia lakukan. Exactly the same as we can do. Sama persis seperti kita juga bisa melakukannya. He says you do the same works, even more, even better. Bahkan dia bilang kamu akan melakukan pekerjaan yang sama dan bahkan yang lebih besar. Kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. If he tells us we can do that, then it's available. Kalau dia bilang kita bisa melakukannya juga, maka itu pasti bisa. But I think it's not just screaming louder. Bukan untuk berteriak dengan lebih keras. More faith. Oh, lebih banyak iman. Oh yeah, faith is all involved. Don't get me wrong. Iman itu juga terlibat di dalamnya. Jangan salah. But I really believe. Tetapi saya sungguh percaya. It comes from the secret place. Itu semua datangnya dari tempat rahasia. Dari tinggal di dalam Dia. Intimacy. Come on. So good. Oh, luar biasa. I love this so much. I love Jesus so much. Saya mengasihi Yesus. I'm falling in love with Jesus more and more and more and more. Saya jatuh cinta pada Yesus lebih-lebih lagi. Are you too? Saudara juga? Man, we got even more time available still. We got more time, Lucy. Kita masih ada waktu. So God is looking for people. Tuhan sedang mencari orang-orang who will partner with Him. Yang mau berpartner kerjasama dengan Dia. Through intimacy. Masuk ke dalam intimacy, keintiman. Prophetic partnership. Suatu kerjasama profetik. He speaks. Dia berbicara. We do. Kita melakukan. He speaks. Dia bicara. We obey. Kita taat. Straight away. Langsung. Delayed obedience. Kalau kita menunda ketaatan. Is disobedience. Itu artinya kita tidak taat. It's not helpful. Itu tidak menolong. It's better to obey straight away. Lebih baik taat langsung taat. So Jesus is looking at people who are obedient. Yesus mencari orang-orang yang taat. Not in a works thing, not in a driven thing or performance. Bukan untuk mempertunjukkan sesuatu atau kerja mulu gitu, enggak. Pertunjukan. It's a yielding thing. Tetapi untuk berserah pada Dia. See what Jesus say in the garden. This is good preaching, by the way. Apa yang Yesus katakan di taman? I'm encouraged myself. He said in the garden. What did he say in the garden? Apa yang Tuhan katakan di dalam taman? He says, not your will. Bukan kehendakmu, not my will, tetapi kehendakku, but your will be done. Tapi kehendakmu yang terjadilah. And it was hard for Jesus. Itu bagi Yesus. His destiny was really difficult. Tujuan hidup Yesus itu sangat susah sekali. But he said, not my will. Tapi dia bilang bukan kehendakku, Bapa. But yours be done. Tetapi kehendakmu lah yang terjadi. So there is a sense of yielding. Jadi ada rasa berserah, penyerahan. Surrender. Berserah. To Him. Kepada Dia. And His purposes. Dan tujuannya. And then the last thing. Hal yang terakhir. God is calling us then. Tuhan memanggil kita. To be responsible. Untuk bertanggung jawab. I talked to you about those giftings, and they were there drifting above people. Tadi saya berbicara tentang karunia-karunia yang melayang-layang di atas orang. We've got to take responsibility. Kita harus mengambil tanggung jawab. For the things that God wants us to do. Untuk hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Individually. Secara pribadi. As a family. Sebagai keluarga. But also as a church. Juga sebagai gereja. See, God wants revival. Tuhan mau adanya kebangunan rohani. Jesus was walking revival. Yesus itu adalah seperti kebangunan rohani yang berjalan. We've been praying for revival. Lord, bring revival. Oh, kita berdoa, Tuhan bawakan kebangunan rohani, kebangkitan. And He says back to you, oh, be revival. Tapi Yesus berkata, biarlah kamu jadi kebangunan rohani itu, kebangkitan itu. He's ready. Dia sudah siap. But are we ready? Tapi apakah kita siap? I tell you, get ready in the secret place. Jadi semuanya bisa dipersiapkan dari tempat rahasia. That will fire you up. Itu akan membakar apimu di sana. But He wants us to take responsibility for the harvest. Tapi Dia juga mau kita mengambil tanggung jawab terhadap tuaian dan juga kebangunan rohani ini. To become a house of prayer for all nations. Untuk menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. And we don't even pray for our own needs. Bahkan kita nggak perlu lagi berdoa bagi kebutuhan kita sendiri. What did Jesus say anyway? Apa yang Yesus katakan? He says, seek first. Dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. First my face. Pertama carilah wajahku. Don't look for my hand. Jangan cari tanganku. My face. Tapi wajahku. Seek first the kingdom of God, His righteousness. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. And all the other things will be given as well. Dan semua yang lain-lain juga akan diberikan.
So I'm teaching myself in our church. Saya juga mengajarkan pada diri saya sendiri dan di gereja. We don't go after his hand. Kita jangan mengejar tangan Tuhan. He already knows you. Dia sudah tahu saudara. He's much smarter than you. Dia lebih pandai dari saudara. All the pages of your life has been written already. Segala sesuatu dalam hidup saudara itu halaman-halaman dalam hidupmu sudah ditulis. Before time began. Sebelum zaman ini atau waktu ini dimulai. That will give you security. Itu adalah harusnya menjadi rasa amanmu. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Langkah-langkah orang benar itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. That's all good. Itu semuanya akan What baik. he wants. Tapi apa yang dia mau? Is your heart. Hatimu. Will you give him your heart? Maukah engkau memberikan hatimu? I'm saying everything. Saya bilang segala sesuatu. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Again. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, we surrender afresh. Tuhan, kami berserah kepadamu lebih dahulu. Our hearts to you. Menyerahkan hati kami kepadamu. And Lord, we will go into the secret place. Tuhan, kami akan masuk dalam tempat rahasiamu. Where you are longing to dine with us. Di mana engkau rindu sekali untuk makan bersama-sama dengan kami. To be intimate with us. Untuk mempunyai keintiman dengan kami. To commune with us. Untuk berkomunikasi menjadi satu dengan kami. To love us. Untuk mengasihi kami. Oh, so many of us banyak dari kami need membutuhkan to understand, untuk mengerti, to feel, untuk merasakan, to experience, untuk mengalami your amazing love. Kasih-Mu yang luar biasa. Even now, Holy Spirit, come with your liquid love into the building here, Roh Kudus, datanglah dengan kasih air-Mu mengalir di sini. Fresh fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus yang baru. The liquid love of God. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. He loves you so Dia much. mengasihi saudara. So much. Sangat mengasihimu. Just lift up your hands like this. Angkat tangan saudara. Say, Holy Spirit. Roh Kudus. Just love on me right now. Kasihilah saya sekarang, kasih-Mu atasku sekarang. Your love. Saya menerima kasih-Mu. I experience your love. Saya mengalami kasih-Mu. Fill me with your love. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Just invite him in. Mari undang dia Say, datang. more Lord, more lebih Lord. lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. We're drinking, Lord. Those who are Saya hungry and thirsty for minum dari-Mu Tuhan. righteousness, Kalau bagi mereka yang haus akan kebenaran, they shall be filled. mereka akan dipenuhi. Fill me afresh, Lord. Penuhi saya dengan baru dan segar Fill me Tuhan. afresh, Lord. Penuhi saya baru Tuhan. Lord, we love you, Lord. He loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves. Again, he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves. Make it more intimate. You love me. Lebih intim lagi. Me. Oh, how you love me. Oh, how you love me. Oh, how you love. Come on, let
feel this love on you. Just let the liquid love of the Holy Spirit flow to you right now. Kasih Roh Kudus yang mengalir sekarang. Love, 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 love. Kasihi, kasihi. You love us. Oh, how you love us. Oh, how you love us. Oh, how you love. Still all eyes closed. Mata tertutup. Before we leave, we want to give you opportunity. Sebelum kita selesai, saya berikan pada saudara kesempatan to respond untuk merespon to the amazing lover of your soul. Atas kasih yang luar biasa ini yang mengasihi jiwamu. Maybe you've never said yes to Jesus. Mungkin saudara belum pernah bilang ya pada Yesus. And he loves you more than you would ever know. Dia mengasihimu lebih daripada yang kau pernah pikirkan. The Bible says it this way in John 3:16. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16. For God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. He so loved you and me. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. That he gave his son Jesus Christ. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Who went to a wooden cross 2,000 years ago. Yang naik ke atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. To carry your and my sin of the world. Untuk membawa dosa saudara dan saya dan dunia ini. He took it right into the grave. Dia membawa semuanya itu masuk ke dalam kubur. He dealt with sin and death forever. Dia berurusan dengan dosa dan maut selama-lamanya. But then he rose victorious on the third day. Tapi dia bangkit penuh kemenangan pada hari sin ketiga. And death has been conquered. Dosa dan maut sudah dikalahkan. There's now eternal life available. Sekarang kehidupan kekal sudah tersedia. And sin has been paid for. Dan dosa-dosa sudah dibayar lunas. And it says if you believe in Jesus. Dikatakan kalau engkau percaya pada Yesus. You will be saved. Engkau akan diselamatkan. Romans 10 says if you confess Jesus is Lord. Kalau engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. And you believe in your heart. Dan engkau percaya dengan hatimu. That God the Father raised him from the dead. Bahwa Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian. Then you will be saved. Maka engkau akan selamat. Does anybody need salvation today? Ada yang butuh keselamatan pada hari ini? I would love to pray with you. Saya mau berdoa bagi saudara. So if this is you. Kalau ini saudara. I would love you to lift up your hand to saya indicate. Saya mau saudara mengangkat tanganmu. Say Gideon. Katakan Gideon. Today I want to give my life to Jesus. Hari ini saya mau memberikan hidup saya pada Yesus. So just lift it high that I can see you and bless it, okay? Can you lift it high? Not worship. Not in worship now. Jangan menyembah sekarang. Maybe put your hand down if you're worshiping for a moment. Kalau saudara mengangkat tangan karena untuk menyembah Tuhan, turunkan tangan dulu. Jesus. I see the hand right here. Hanya tangan-tangan yang terangkat yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Is there anybody else? Ada lagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh angkat tangan. God is knocking at the door of your heart. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. And he wants to come in. Dan dia mau masuk. And a fellowship with you. Dan bersekutu denganmu. And be your lover. Dan menjadi kekasihmu. Anybody else? Ada lagi yang lainnya yang mau menerima Tuhan Yesus, boleh mengangkat tangan. Lift your hand high, please. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Thank you, Lord, for all these people. Terima kasih untuk semua orang-orang yang berkata ya pada Yesus. Can you please all say together a prayer? Mari kita berdoa doa ini bersama-sama. After me. Setelah saya ya. Say Jesus. Yesus. We love you. Setelah saya ya supaya enggak tabrakan. Kami mengasihimu. I love you. Aku mengasihimu. Ucapkan setelah saya bersama-sama. Can you repeat it once again? And I thank you for your sacrifice. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. And today I receive your forgiveness. Hari ini saya menerima pengampunanmu. Hari ini saya menerima pengampunanmu. I receive your life. Aku menerima hidupmu. Aku menerima hidupmu. I receive your Holy Spirit. Aku menerima Roh Kudusmu. Aku menerima Roh Kudusmu. Fill me with your Holy Spirit. Penuhi aku dengan Roh Kudusmu. Penuhi aku dengan Roh Kudusmu. I make you Lord of my life. Aku menjadikan Engkau Tuhan atas hidupku. Aku akan menjadikan Engkau Tuhan atas hidupku. And I will serve you for the rest of my life. Dan aku akan melayanimu seumur hidupku. Aku akan melayanimu seumur hidupku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Come on, let's rejoice. The angels are rejoicing. Even if all these people say yes to Jesus, the most wonderful thing ever. Ini suatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. So you're going to sing a song, right? You're going to sing a song? So we're going to have a big song, worship. So then when we pray for you, you don't have to be embarrassed. But we're going to do that right now. Stand, please.
Mari kita bangkit berdiri, nanti akan ada lagu pujian, nanti mereka akan mendoakan saudara, saudara boleh maju ke depan, gak usah malu. We're just going to have some ministry here. Nanti akan ada pelayanan di depan sini. I don't know how you finish the service. If you have to go, you got to go. Fine. Saya nggak tahu bagaimana ini diselesaikan, mungkin. But if you want to touch from God, kalau saudara mau jamahan Tuhan, maybe the liquid love. Wow, mungkin kasih Tuhan yang mencair itu akan mengalir kepadamu. The fresh touch of the Holy Spirit. Jamahan Tuhan yang baru dari Roh Kudus. We're just going to come forward here now. Akan mengalir. And we'll quickly pray for you. Saya akan berdoa dengan cepat. So come receiving, Jadi open datang hands. dan terima ya, dengan tangan yang terbuka. More Lord, more Lord. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan.